Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue di Kapia News ya. Kita update kasus Subang lagi. Sesuai janji gue kemarin, kita akan membahas analisa tersangka ya, atau analisa ke pelakunya itu ada berapa orang gitu ya teman-teman. Seperti kita ketahui ini, kita bahas kasus Subang ini tentunya ada perkembangan ya teman-teman semua. Dari pihak korban sudah memiliki pengacara, dan pihak salah satu saksi juga udah ada yang mau speak up kayak gitu kan. Tinggal bagaimana nih kita mendorong pihak kepolisian untuk bisa untuk bisa lebih ke ini ya, kalau menurut gua lebih berfokus ke saksi ahli gitu ya, seperti forensik segala macam itu harus benar-benar dikedepanin gitu, agar adanya bukti nih, nggak hanya pernyataan dari saksi, juga ada pernyataan dari saksi ahli gitu, seperti itu. Oke, balik ke topik utama, kita akan membahas tentang analisa nih. Untuk pelaku ini kan dibagi menjadi ada dalang, ada eksekutor, ada orang yang membantu, dan ada orang yang mengetahui gitu ya. Jadi berapa orang aja nih di situ kan, kita bisa menyebutkan. Kita di sini sekedar menganalisa tapi tidak menjelaskan secara detail ya. Kalau kita mau jelasin secara detail, mungkin setiap setiap pelakunya, salah satunya ini per bagian itu kita harus jelasin mungkin untuk satu video ya, nanti kepanjangan. Jadi di sini gue juga cuman pengen minta nih buat teman-teman semua, kan udah lama nih mengawal kasus Subang, tentunya mungkin sudah ada indikasi kan untuk hal tersebut gitu kan. Mungkin teman-teman jauh lebih tahu, lebih cerdas gitu ya mengenai analisa ini gitu kan. Dan di sini gue dimulai mungkin tentunya dari gue ya, gue akan menganalisa tentang pelaku ini gitu ya. Gue akan mulai dari eksekutor ya teman-teman. Tentunya eksekutor ini gue menganalisa bahwa eksekutor ini ada 3 orang teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman menilai ada berapa orang nih untuk eksekutornya gitu ya. Kemudian untuk orang yang membantu gitu ya, orang yang membantu ini menurut analisa gue itu ada 3 orang teman-teman, ada 3 orang juga. Kemudian di bagian orang yang mengetahui nih, orang yang mengetahui kemudian ya membantu gitu ya, itu ada 4 orang teman-teman. Nah itu ada 4 orang, dan dalangnya ini ada 2 orang teman-teman. Jadi total itu ada 12 orang untuk tersangka menurut analisa gua ya teman-teman, sesuai perannya masing-masing seperti itu. Tentunya di sini teman-teman semua pasti sudah juga menganalisa gitu kan, perkiraannya ada berapa orang gitu kan, sesuai perannya masing-masing kayak gitu. Dan kita mungkin akan menjelaskan apa bang, menjelaskan mungkin satu persatu nantinya mungkin di video selanjutnya, kalau teman-teman tertarik ya untuk membahas. Kalau tidak tertarik ya kita tidak perlu membahas hal tersebut, karena memang mungkin dari YouTuber Subang juga sudah mungkin membahas ya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa berpatokan dengan YouTuber Subang, atau teman-teman juga bisa berpendapat juga gitu kan, karena di sini kan komentar dari teman-teman semua itu ya sangat membantu YouTuber Subang, juga sangat membantu dari pihak kepolisian gitu, opini dari teman-teman semua atau analisa dari teman-teman semua gitu. Tentunya kalau memang kepolisian butuh analisa dari teman-teman semua, tentunya teman-teman di sini yang yang kritis, yang atau udah lama mengikuti kasus Subang, tentunya maulah gitu ya untuk berpartisipasi untuk menganalisa gitu untuk kasus Subang ini gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman mungkin yang kemarin yang gue udah minta untuk menganalisa, mungkin ada yang mau gitu ya, mungkin sudah menganalisa dari dulu atau gimana, sudah menaruh kecurigaan kepada siapa gitu kan, mungkin sudah langsung bisa nih untuk menganalisa berapa orang sih untuk dalangnya, berapa orang sih untuk eksekutornya, berapa orang untuk orang-orang yang membantu, juga berapa orang sih orang yang mengetahui gitu ya, kemudian membantu gitu ya. Pasti teman-teman udah ada lah gitu di benak teman-teman untuk hal tersebut, berapa orang kayak gitu, seperti itu. Dan sini gue pengen teman-teman semua berkomentar untuk hal ini, dan nanti komentar teman-teman akan gue jawab khusus di satu konten ya teman-teman. Jadi ya tentunya mungkin gue akan beri judul analisa dari para netizen gitu mengenai tersangka ini gitu. Jadi
Di sini tempatnya teman-teman berkomentar untuk analisa tersebut, dan di video selanjutnya gue akan membuatin konten khusus itu ya ibarat kata suara netizen lah gitu kan, tentang analisa tersebut. Jadi tidak hanya para youtuber Subang yang beranalisa, tapi di sini gue akan bacain analisa dari teman-teman semua kayak gitu. Oke, jelas ya teman-teman, silahkan beranalisa dan berkomentar di kolom komentar di bawah ya. Kita mungkin selanjutnya akan sedikit membacakan komentar dari video-video gue kemarin ya teman-teman. Oke, di sini gue akan membacakan beberapa komentar dari video-video gue sebelumnya tentang Pak Tovan ya, tanggapan teman-teman yang mungkin tentang video gue di sini. Akhirnya Pak Tovan menjadi pengacara Ibu Tuti dan Amel. Gue pengen tahu teman-teman tuh berkomentar apa gitu ya. Oke, langsung aja kita lihat komentarnya. Ada dari Mariono, ayo viralkan katanya. Oke. Ada dari My Millionaire Sukses. Saya suka channel ini, netral dan selalu menjelaskan setiap pertanyaan dengan info yang valid, juga dengan tutur kata yang santun. Alhamdulillah. Apapun pertanyaan netizen selalu dijawab dengan hati damai. Lanjutkan bang, semoga makin keren dan sukses ke depannya. Amin. Kita sama-sama ya teman-teman, sebagai youtuber, bukan youtuber ya, tapi sebagai netizen. Gue di sini sebenarnya sebagai netizen yang menyuarakan suara teman-teman juga gitu kan. Jadi gue posisinya memang sebagai netizen. Bismillah, semoga pertanda baik, amin. Dari Desnitawati. Makasih Kak Desnita. Ada Ahmad Atori, saya setuju kedua almarhumah harus mempunyai PH agar cepat terungkap. Yosef dan Yoris hanya bela diri terus. Yosef kayaknya ada yang disembunyiin. Apa jangan-jangan Bu Mimi dan anaknya ada keterlibatan kah gitu kan? Berapa Pak Tovan gitu. Ini pendapat dari Bang Ahmad. Ada dari user nih kasih nama ya, user. Dari kemarin namanya user nih. Jangan-jangan Kak Subang ada yang goreng, kata dia, diaduk-aduk. Aneh rasa Danu diintervensi, ada yang atur. Mungkin Danu tak berbuat, tapi mengetahui tanda-tanda yang dia tahu dan curigai. Betul. Cuma Danu ada yang tekan dan atur, ada duit yang bermain. Suatu saat pasti aparat mengetahui dalang dan pelakunya. Tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan bekas. Allah itu ada dan mengetahui walau ditutupi. Betul. Allah Maha mengetahui ya teman-teman. Jadi di sini lebih tepatnya adalah kata-katanya adalah tidak ada kejahatan yang sempurna teman-teman. Jadi kejahatan yang udah dilakuin pasti ada yang namanya jejak-jejak, pasti adanya suatu saat pasti akan ada ada ujungnya gitu teman-teman. Insya Allah ya teman-teman. Mantap, biar bisa menekan aparat, biar cepat-cepat selesai kasusnya, mantap gitu kan. Nah di sini kita yang gue tekanin cuma satu, buat juga buat kepolisian, yaitu sekarang ini berfokuslah kepada ini ya, saksi ahli. Gue paling permintaan gue di situ aja, biar nggak hanya omongan saksi itu menjadi sebuah omongan yang ngomong kosong gitu. Jadi kalau misalkan ada pernyataan dari saksi juga ada dikuatin sama bukti dari saksi ahli, itu kan jadi kuat seperti itu. Jadi otomatis berfokuslah sekarang pada saksi ahli, karena gue yakin di sini kan udah banyak saksi yang diperiksa, terus udah banyak mungkin bukti-bukti yang didapat, tinggal dari saksi ahli nih diperkuat lagi seperti itu. Percayalah, kasus Subang akan terungkap di tahun 2150 di saat pelaku dan anak cucu cicitnya sudah mati dan keluarga korban beserta anak cucu cicitnya sudah pada meninggal. Artinya di sini tidak akan pernah terungkap gitu, maksudnya seperti itu teman-teman. Minimal itu tidak terungkap pun ibarat kata yaitu Tuhan Allah Maha mengetahui gitu kan akan kasus ini, dan tidak akan pernah namanya pelaku itu tidak dapat hukuman teman-teman. Gue yakin banget baik di dunia ataupun di akhirat itu pelaku itu dapat hukuman teman-teman. Kan kita nggak tahu hukuman kalau dari Allah itu seperti apa gitu teman-teman kan. Bisa dalam bentuk yang mengingatkan, misalkan apa penyakit, apa kayak gimana yang bisa mengingatkan dia untuk ibarat kata kembali ke jalannya atau bertobat gitu kan teman-teman. Atau yang tidak bertobat kemungkinan ya tersisa di dunia, terus nanti tersisa di akhirat juga. Itu yang perlu
tanda kutip dipikirin sama para pelaku ini gitu kan, bahwasanya pelaku ini tidak akan pernah yang namanya terlepas dari yang namanya hukuman gitu teman-teman. Tidak dihukum di dunia, pasti dihukum di akhirat. Minimal kalau dihukum di dunia itu ya tentunya Allah punya caranya sendiri teman-teman. Tidak mungkin secara hukum kepolisian, ya tentunya kan Allah punya hukumannya sendiri gitu, seperti itu. Oh iya, ngapain bela si pembunuh ya, maksudnya si pembunuh yang sadis ini. Semoga si pembunuh segera ditangkap biar mas pembusuk di penjara gitu kan. Ya semoga tentunya dihukum sesuai perundang-undangan ya teman-teman. Tidak akan terungkap masalahnya keluarga dalangnya dan pelakunya gitu kan ya. Makanya di sini kan pengacara dari Ibu Tuti itu kan diangkat dari bukan dari wilayah Subang gitu. Jadi Pak Taufan itu kan dari Jakarta ya teman-teman. Memang harapan keluarganya seperti itu. Nanti gue akan bahas lagi mungkin sedikit klarifikasi tentang kenapa dipilihnya Pak Taufan gitu teman-teman, sama pihak keluarga. Lebih baik Danu seandainya tersangka mungkin cuma pembuka, siapa dalangnya, insya Allah Danu bukan pembunuh gitu. Ya betul sih, pasti berpikirannya banyak seperti itu juga ya netizen. Misalkan Danu ditetapkan sebagai tersangka untuk pembuka nih gitu, pembuka untuk semuanya kena kayak gitu ibarat kata. Apa nggak blunder? Nah ini komentar yang menarik nih. Apa nggak blunder nanti korban satu pengacara dengan saksi? Simak baik-baik, Pak Taufan keceplosan seandainya kliennya jadi tersangka, ada yang lebih berat gitu kan. Menurut gua nih nggak blunder sih. Jadi memang secara profesional membela Danu itu, jikapun di sini kan sebenarnya kan dia bukan blunder. Jadi simak baik-baik, Pak Taufan keceplosan, sebenarnya bukan keceplosan juga. Jadi di sini kan setiap orang punya dugaan, termasuk pengacara sendiri kan gitu. Jadi misalkan itu kan pertanyaan Kang Heri, kalau misalkan ini ada terbukti kan gitu. Misalkan terbukti, karena kan setiap saksi tidak terlepas yang namanya menjadi tersangka. Jadi jika terbukti misalkan kayak gitu, dalangnya ini pasti bukan Danu kalau menurut gitu kan. Kan di sini kita juga bukan netizen yang boleh berpendapat. Ya tentunya para namanya kuasa hukum juga bisa berpendapat gitu kan. Ini kan dia diminta tanggapannya gitu kan sama Pak Heri. Ya tanggapan dia kalaupun terbukti pun ibarat kata dia juga memiliki pandangan sendiri gitu kan, kalau bahwasannya ini dalangnya ya bukan Danu gitu kan. Ibarat kata dalang yang lebih besar nih ada gitu kan, seperti itu. Ya kalau misalkan ngomongin dalangnya segala macam, sebenarnya bukan dugaan Pak Taufan aja, semua netizen mungkin semua warga Subang juga tahu bahwa dalangnya ini ada gitu kan di balik ini semua. Ingat, meski coba mengetahui kalau tidak melakukan pihak wajib itu sama saja sudah termasuk pelaku juga, karena dianggap menutupi pelaku, karena sudah 2 tahun lebih itu sudah menutupi pelaku. Betul, kalau misalkan memang ada yang ditutupi, tentunya pihak pihak kepolisian memang harus menindak juga gitu. Dan ada benarnya apa kata dari Bang Darmanto. Akhirnya kasus Subang hanya untuk tebak-tebakan dan prediksi-prediksi untuk menyudutkan keluarga Pak Yosef atau Yoris. Padahal kalau masalah kecurigaan, semua yang dekat korban bisa dicurigai, betul. Makanya gue bilang semua saksi itu bisa berpotensi untuk menjadi pelaku, dan makanya di sini kita tidak bisa memang menuduh ya kayak gitu, dan kita hanya bisa praduga tak bersalah kayak gitu. Dan semuanya makanya kita serahin lagi ke pihak kepolisian gitu, karena pihak kepolisian menentukan, pihak kepolisian yang memberikan bukti-bukti yang ada, dan bukan kita nih para netizen. Kita ya memang cuma bisa untuk melakukan analisa praduga tak bersalah, seperti itu teman-teman. Jangan-jangan Danu yang sudah ada yang dicurigai, mungkin ada yang gongseng atau goreng mungkin ya, aduk-aduk ada makhluk benda yang tak bernyawa bermain, wah gaib gitu maksudnya ya. Selamat malam Bang, semoga dengan adanya kuasa hukum untuk almarhum, semoga misteri kasus Subang ini segera benar-benar terungkap. Siapa iblis di balik pembunuhan ini? Amin gitu ya. Semoga ini memang yang kita harapkan ya dari Nika Tiara. Tentunya di sini harapan kita siapapun pelakunya yang dari saksi terperiksa gitu ya,
pasti semuanya berpotensi untuk menjadi tersangka. Siapapun tersangkanya semoga ya dihukum sesuai perundang-undangan, sesuai hukum yang berlaku tentunya. Kalau misalkan dari pihak keluarga mungkin pas tentunya ya ingin pastinya dihukum seberat-beratnya, karena ini kan masalah nyawa ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Taufan selalu sehat. Semoga Pak Taufan sukses menjadi PH-nya. Kedua almarhumah mendapatkan ridhonya Allah. Amin. Kak Winarti, makasih. Mengapa bukan Yosef suaminya atau Yoris anaknya yang mencarikan pengacara korban? Ya inilah yang dicurigai oleh semua netizen, oleh semua oleh semua para warga Subang. Kenapa hal tersebut tidak dilakukan oleh Pak Yosef dan Pak Yoris gitu kan. Nanti gue jelasin juga tentang Pak Taufan, kenapa dipilih menjadi pengacaranya juga gitu kan ya. Dan kalau masalah hal ini tentunya ya teman-teman ketahui bahwasanya pihak keluarga atau suami, anak dan anak dari Bu Tuti ya kondisinya memang hanya mementingkan dirinya sendiri untuk tidak terfokus sama mencari pelakunya, tapi berfokus hanya untuk pembelaan dirinya. Itu menurut netizen, dan ya menurut gue pribadi memang yang terlihat dari dulu ya seperti itu gitu. Dari sini sudah jelas bahwa Danu akan membongkar semua. Betul, semoga ya teman-teman jadi pembuka ya teman-teman. Harusnya pakai PH yang netral, lakinya nggak bakal ketemu kalau bulat orang-orangnya gitu kan. Sebenarnya Pak Taufan ini termasuk netral menurut gua teman-teman, karena beliau juga bukan dari orang Subang juga gitu kan. Dan kebetulan memang dari dulu itu pihak keluarga dari Bu Tutut itu memang menginginkan teman-teman. Ini gue buka sedikit ya sebelum gue ungkapin tentang Pak Taufan. Mungkin gue bocorin sedikit bahwasanya memang dari dulu itu pihak keluarga Bu Tuti itu ingin Pak Taufan memang menjadi kuasa hukumnya gitu teman-teman. Makanya ya tidak mencari yang lain kayak gitu teman-teman. Oke, itu aja gue baca ini ya, nanti kepanjangan di videonya gitu kan. Semoga dari komentar teman-teman nih ya sangat bermanfaat ya. Ada yang mendoakan, ada yang kritis, ada yang bermacam-macam. Mohon maaf kalau misalkan komentar teman-teman ada yang belum gue bacain. Jadi silakan berkomentar terus saja. Apalagi ini tentang video di sini adalah gue meminta teman-teman untuk coba menganalisa berapa sih jumlah dalangnya, berapa sih jumlah dari eksekutornya, juga dari orang yang membantu dan orang yang mengetahui gitu kan. Jadi teman-teman di sini memang tempatnya mungkin untuk menganalisa, dan semoga analisa teman-teman sangat bermanfaat ya buat para YouTuber Subang, buat pihak kepolisian gitu loh. Jadi banyak kan teman-teman juga yang kritis, dan buat teman-teman yang mendoakan juga silakan ya teman-teman, karena kadang doa itu ya lebih kuat daripada hanya sekedar kita menganalisa gitu. Karena banyak juga kita yang sudah pusing akan kasus ini dan hanya bisa untuk berdoa dan menyerahkan semuanya pada Allah agar ini ada jalannya gitu. Dan kalau gue lihat sini jalannya pelan-pelan ada teman-teman. Kita yakin aja semoga tahun ini bisa cepat selesai. Gue tunggu komentar teman-teman semua atas analisanya, dan akan gue bacain di video selanjutnya. Nanti gue buat khusus ya kalau memang ada ya. Tapi kalau memang tidak ada yang mau menganalisa untuk kaos ini ya, gue nggak buatin konten khusus untuk analisa dari para netizen gitu. Oke, segitu video dari gue. Semoga video ini ada manfaatnya. Sehat-sehat selalu buat teman-teman semua, para netizen pengawal kasus Subang. Sehat-sehat terus untuk para YouTuber Subang. Sehat terus untuk para kepolisian, dan semoga kepolisian ini bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala buat untuk bisa mengungkapkan siapa tersangkanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.